Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alauddin, NPM 22130201116. Ini saya menjelaskan tugas dari kecerdasan buatan yaitu fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu pendekatan dalam komputasi yang meniru cara berpikir manusia yang seringkali tidak jelas atau fuzzy. Sebetulnya fuzzy. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965. Fuzzy logic memungkinkan pemodelan ketidakpastian dan penalaran yang mendekati realitas kehidupan sehari-hari, di mana informasi tidak selalu hitam putih atau benar salah. Fuzzy logic berfungsi dengan konsep derajat kebenaran yang dinyatakan dalam nilai antara 0 dan 1. Ahli-ahli yang memiliki dua nilai, benar atau salah. Fuzzy logic memungkinkan nilai-nilai menengah untuk mempresentasikan ketidakpastian. Misalnya dengan sistem klasik, suhu hanya bisa dikategorikan sebagai panas atau dingin. Namun, dalam fuzzy logic, suhu dapat memiliki derajat keanggotaan di kategori panas dan dingin, sekaligus dengan nilai yang berbeda-beda. Sejarah fuzzy logic bermula pada tahun 1965 ketika Lotfi A. Zadeh, yaitu dia itu seorang profesor di University of California, Berkeley, ya, mempublikasikan makalah yang berjudul Fuzzy Sets. Makalah ini memperkenalkan konsep himpunan fuzzy yang memungkinkan derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Berbeda dengan logika biner tradisional yang hanya mengenal nilai kosong dan 1. 0 dan 1. Nah, tahap awal tahun 1960-an, Lotfi Zadeh memperkenalkan konsep himpunan fuzzy dalam makalahnya. Ide ini diilhami oleh ketidakmampuan sistem konvensional untuk menangani informasi yang tidak pasti atau ambigu dengan baik. Respon awal. Pada awalnya, konsep fuzzy logic mendapat reaksi skeptis dari komunitas ilmiah, terutama di Amerika Serikat, karena bertentangan dengan logika klasik yang telah mapan. Perkembangan awal tahun 1970-an, aplikasi awal konsep fuzzy mulai menarik perhatian beberapa peneliti yang melihat potensi dalam berbagai aplikasi seperti kontrol otomatis, pengambilan keputusan, dan pengenalan pola. Pengembangan teori. Penelitian lebih lanjut mengembangkan teori dasar fuzzy, termasuk operasi pada himpunan fuzzy dan penerapan fuzzy logic dalam berbagai bidang. Kemudian penerimaan dan aplikasi itu tahun 1980-an. Penerimaan dari Jepang. Jepang menjadi negara pertama yang menerima dan menerapkan fuzzy logic secara luas. Perusahaan seperti Matsuhita, Hitachi, dan Mitsubishi mulai menggunakan fuzzy logic dalam produk konsumen mereka, seperti mesin cuci, kamera, lift, dan lain-lain. Aplikasi industri. Fuzzy logic mulai digunakan dalam kontrol proses industri seperti pengendalian suhu, tekanan, dan kecepatan, serta dalam sistem transportasi. Penerapan yang meluas tahun 1980. Penggunaan komersial. Fuzzy logic diterapkan dalam berbagai produk konsumen termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Seperti kontrol berbasis fuzzy mulai menjadi standar dalam desain produk. Penelitian dan pendidikan. Fuzzy logic menjadi subjek yang semakin banyak diteliti dan diajarkan di universitas-universitas di seluruh dunia. Konvensi dan jurnal khusus tentang fuzzy logic dan aplikasi mulai bermunculan. Kemudian di era modern tahun 2000-an dan selanjutnya, integrasi dengan teknologi lain. Fuzzy logic mulai diintegrasikan dengan teknologi lain seperti jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, dan sistem kendali adaptif untuk menciptakan sistem yang lebih canggih dan responsif.
Kemudian penggunaan dalam kecerdasan buatan atau yang sekarang itu AI. Fuzzy logic digunakan dalam sistem kecerdasan buatan untuk menangani ketidakpastian dan penalaran yang lebih menyerupai cara berpikir manusia. Nah, ini kelebihan keuntungan fuzzy logic, yaitu fleksibilitas. Dia dapat menangani data yang tidak pasti dan tidak lengkap. Kemudian penalaran mendekati manusia. Nah, memodelkan cara berpikir manusia yang seringkali tidak jelas atau tidak pasti. Integrasi mudah dapat dengan mudah digabungkan dengan teknologi lain seperti sistem kontrol konvensional dan jaringan saraf tiruan. Dan nah, kemudian keterbatasan fuzzy logic. Kompleksitas sistem fuzzy yang sangat kompleks dapat menjadi sulit untuk dirancang dan diimplementasikan. Kemudian kebutuhan data yang tepat itu memerlukan fungsi keanggotaan atau aturan fuzzy yang tepat untuk bekerja secara efektif. Kemudian fungsi keanggotaan membership function adalah komponen kunci dalam fuzzy logic yang digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan setiap elemen dalam himpunan fuzzy. Kemudian, fungsi keanggotaan ini menetapkan setiap elemen yang dalam domain input ke nilai antara 1 dan 0, 0 dan 1, yang menunjukkan sejauh mana elemen tersebut menjadi anggota dari himpunan fuzzy tertentu. Kemudian menentukan derajat keanggotaan. Fungsi keanggotaan mengukur tingkat keanggotaan suatu elemen dalam himpunan fuzzy. Nilai ini berkisaran antara 0 dalam kutip dalam kurung tidak menjadi anggota hingga 1, yaitu sepenuhnya menjadi anggota. Kemudian representasi ketidakpastian. Fungsi keanggotaan memungkinkan sistem untuk menangani informasi yang tidak pasti atau ambigu dengan memberikan nilai derajat keanggotaan yang mencerminkan tingkat kepercayaan atau ketidakpastian. Kemudian pendefinisian himpunan fuzzy. Fungsi keanggotaan digunakan untuk mendefinisikan himpunan fuzzy dalam domain tertentu, misalnya dalam sistem kontrol suhu. Fungsi keanggotaan dapat mendefinisikan kategori dingin, hangat, dan panas. Kemudian fusifikasi input. Fungsi keanggotaan ini digunakan dalam proses fusifikasi, yaitu mengubah input Gibbs gas menjadi nilai fuzzy berdasarkan derajat keanggotaan. Ini memungkinkan untuk input gas untuk diproses dalam sistem fuzzy. Kemudian mendukung operasi fuzzy. Fungsi keanggotaan mendukung berbagai operasi fuzzy seperti union, OR, intersection, AND, dan komplement, NOT, dengan memberikan dasar untuk menghitung hasil dari operasi-operasi tersebut. Nah, ini gambaran dari diagram fungsi keanggotaan, nilai keanggotaan, terus nilai keanggotaan tua, muda, grafis usia muda turun, grafis usia tua naik. Ya, ini kemudian fungsi linear turun, seperti ini diagramnya, kemudian fungsi linear naik. Kemudian fungsi keanggotaan S sigmoid, kurva sigmoid pertumbuhan, saya seperti ini diagramnya. Kemudian sigmoid penyusutan turun. Sudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.